Sahabat, pada kali ini kita akan mereview buku kami yang berjudul tentang larangan perkawinan. Buku ini merupakan salah satu buku yang sudah terpublish dan buku ini menjelaskan kepada kita semua bahwa larangan perkawinan dalam Islam itu dibagi menjadi dua. Ada larangan yang disebut dengan larangan ta'bid atau larangan yang tetap, dan kemudian ada larangan ghairu ta'bid atau larangan yang bersifat sementara. Adapun larangan yang ta'bid atau larangan yang bersifat tetap adalah karena adanya yaitu nasab. Artinya satu keturunan, satu nasab, maka tidak boleh melakukan suatu perkawinan. Yang kedua adalah disebabkan karena adanya yaitu hubungan persusuan. Seseorang meskipun tidak ada nasab, tapi karena dia memiliki satu persusuan, maka kemudian menjadi bersaudara dan dilarang baginya untuk melangsungkan perkawinan. Terus kemudian yang ketiga adalah disebabkan karena hubungan semenda ataupun karena adanya sebuah hubungan karena ikatan suatu perkawinan yang kemudian tidak boleh seseorang itu menikah dengan orang tua, yaitu baik suami maupun orang tua dari seorang istri. Kemudian ada halangan yang bersifat ghairu ta'bid atau tidak menetap. Halangan ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama karena suatu bilangan, artinya seseorang yang misalnya berpoligami, maka kemudian dia hanya memiliki batasan sampai 4. Jadi tidak boleh menikah lebih dari 4, itu karena bilangan. Tapi ketika mungkin salah satu diceraikan, maka dia boleh, yaitu menutup dan menikah yang keempat. Terus yang kedua, karena yaitu perkumpulan. Artinya ketika seorang menikah dengan seorang perempuan, maka dia tidak boleh menikah dengan adiknya atau dengan kakak kandungnya secara bersamaan, kecuali dia setelah mungkin ada meninggal atau meninggal dari istrinya, maka dia boleh menikah dengan kakak atau dengan adiknya. Kemudian yang selanjutnya karena halangan kehambaan. Nah, ini karena seorang hamba, maka dia tidak dinikahi sampai dia dimerdekakan. Kemudian halangan karena kafir, karena beda agama, dan kemudian juga halangan karena yaitu sakit. Artinya sakit di sini adalah sakit yang tidak mampu mengurus dirinya, dan kemudian dia tidak atau memiliki penyakit yang menular. Itu juga bagian dari larangan. Kemudian halangan karena idah. Masa idah juga menentukan tidak bolehnya seseorang melangsungkan pernikahan sampai selesai masa idahnya. Dan kemudian karena halangan perceraian 3 kali atau talak bain, ya seseorang akan terhalang untuk melangsungkan atau hubungan ketika sudah talak bain. Terus halangan karena peristrian, tidak boleh menikah dengan seseorang yang sudah punya istri. Itu adalah bagian dari beberapa review, yaitu pada buku kami yang berjudul tentang larangan perkawinan. Semoga buku ini senantiasa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.